Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la nabiyya ba'dah. Sobat kabar Banten yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah. Pertama-tama kita ucapkan bahwa kita sudah sampai pada bulan yang kita nanti-nantikan, bulan penuh rahmah, bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan. Ini semua adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kita semua sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, bahwa manusia adalah diciptakan oleh Allah lengkap dengan segala atribut. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya aku ciptakan manusia itu dalam keadaan lengkap dan sempurna. Kesempurnaan itu tentunya tidak lengkap kalau kita tidak melaksanakan perintah ibadah Allah. Salah satunya adalah puasa. Kenapa puasa adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah? Karena puasa adalah salah satu yang masuk di dalam rukun Islam yang kita tentunya semua maklum, dan sebagai umat muslim kita melaksanakan suatu janji ikrar bahwa ketika kita bersyahadah kepada Allah dan Rasulnya, bahwa kita ini akan melaksanakan rukun Islam yang 5. Sobat kabar Banten yang dimuliakan Allah, para soimin dan soimah, ibadah yang paling mendasar adalah niat. Ibadah tanpa didasari niat adalah kosong ruhnya, atau ibadah yang tidak dilaksanakan dengan aturan-aturan yang jelas jadi mardudatun, mardud, bahkan tukbalun. Mardud itu artinya ditolak ibadahnya. Jadi ada kaitannya antara niat, ilmu, dan ibadah. Oleh karena itu kita perlu banyak membaca, banyak belajar bagaimana kita sebagai seorang muslim yang dituntut untuk cerdas, yang dituntut untuk berpikir berkemajuan, yang dituntut untuk kita selalu memegang amalan-amalan oleh pada ajaran Allah dan Rasulnya. Maka sekali lagi, niat ini adalah menjadi landasan dasar. Kalau kita tidak melaksanakan puasa dengan niat, karena puasa itu ruhnya ada di kejujuran, tinggal kita niatnya bagaimana. Ada yang berpuasa karena kita ingin dipuji, ada berpuasa karena takut, seperti puasanya anak-anak kecil yang takut tidak dibelikan baju lebaran oleh orang tuanya. Kalau yang perlu dipuji ada seperti remaja yang sedang kasmaran. Itu kalau tidak puasa, tidak rajin ibadah, maka calonnya tidak menghiraukan dia, memperhatikan. Atau puasa karena niat-niat lainnya. Ini yang dilarang oleh agama. Maka sekali lagi, puasa hendaknya punya niat yang lurus, punya niat yang jujur. Sebab kata Rasulullah dikatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal, perbuatan, sesuatu ibadah apapun didasari dengan niat, tergantung niatnya. Nah, barang siapa yang berniat karena Allah, tentunya nilai pahalanya juga yang diberikan pada Allah. Barang siapa yang berniat karena makhluk, ya apa yang didapatkan adalah makhluknya, oleh makhluknya. Nah, makhluk itu selain Allah, apakah bisa memberi sesuatu pada kita? Kalaupun bisa memberi sesuatu, ya sifatnya hanya sementara, tidak kekal seperti pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali sobat kabar Banten yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa menjaga niat kita dalam selak ibadah apapun, termasuk ibadah puasa, supaya kita terhindar dari sifat-sifat yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Nasrun minallah fathun qarib, babasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.